Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh siswa kelas 4 yang telah berhasil naik kelas pada tahun pembelajaran sebelumnya ya. Hari ini kita belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yakni indahnya kebersamaan. Pada subtema 1, mari kita mulai. Fokus pembelajaran pada hari ini adalah Bahasa Indonesia pada KD 3.1 dan 4.1 yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan. Yang kedua adalah IPA KD nomor 3.6 dan 4.6 yaitu sumber bunyi di lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah IPS KD 3.2 dan 4.2 mengenai suku bangsa di Indonesia. Mari kita mulai. Yang pertama adalah gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan salah satu dari inti dari suatu pembahasan dalam sebuah paragraf. Jadi, gagasan pokok adalah ide pertama yang dibuat pada suatu paragraf atau suatu bacaan. Biasanya terletak di awal, akhir, atau bercampur di awal atau di akhir paragraf. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak satu contoh berikut. Judulnya adalah batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, yakni lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Baik, coba kita cari mana sih ide pokok atau landasan dari pembuatan paragraf ini. Kira-kira ini ada di mana ya? Coba kita cermati. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, ternyata inilah yang namanya gagasan pokok. Kenapa? Karena kalimat ini yang dijelaskan ke kalimat kedua. Kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Batik merupakan kain tradisional Indonesia yang dihasilkan dengan menggunakan malam, gitu ya. Dan berasal dari Pulau Jawa. Masih mendeskripsikan dari paragraf pertama. Begitu juga paragraf ketiga. Jadi, yang paragraf pertama adalah apa tadi namanya? Paragraf bukan. Kalimat gagasan utama. Sedangkan yang nomor 2 selanjutnya adalah gagasan pendukung. Jadi di sini ada beberapa gagasan pendukung untuk menguatkan gagasan pokok. Sampai di sini paham ya? Boleh dicatat. Gagasan pokok itu inti ya. Inti hanya satu. Terus ada beberapa paragraf penjelas. Paragraf penjelas atau gagasan pendukung itu informasi yang menjelaskan kepada gagasan pokoknya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Dari pelajaran IPA ada bunyi. Apa sih bunyi itu?
Ini segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Ya, contohnya ada lonceng. Lonceng itu bergetar ya, bergetar terus menghasilkan tumbukan suara. Ya, getaran suatu benda kan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Jadi di sini udara di sekitar sumber bunyi juga bergetar dan akhirnya menjadi gelombang bunyi di udara. Akhirnya telinga kita bisa mendengarkan apa itu yang namanya bunyi. Nih contoh sumber bunyi adalah yang pertama alat musik ya. Ada yang ditiup, ada yang dipetik, ada yang dipukul, ada yang digesek ya. Macam-macam alat musik itu bisa menghasilkan bunyi apabila dimainkan. Selanjutnya contoh kedua adalah knalpot. Knalpot itu bisa menghasilkan suara, yakni suara dari mesin di sini ya. Terus dialirkan suaranya ke knalpot. Begitu juga toa. Toa itu berbentuk membran ya. Membrannya digetarkan melalui apa? Listrik. Jadi bisa menghasilkan suara. Baik, kita lanjut. Bunyi itu ada bunyi yang kuat dan ada bunyi yang lemah. Bunyi yang kuat itu memiliki frekuensi yang tinggi. Ini rapat ya. Kalau kalian teriak itu pasti frekuensinya kan lebih padat ya, suaranya lebih banyak jadi lebih rapat sehingga frekuensinya tinggi dan tergolong menjadi bunyi yang kuat. Sedangkan kalau frekuensinya itu renggang, pasti jadinya bunyi itu lemah. Seperti kalau berbisik-bisik itu ya kan frekuensinya rendah. Jadi bunyinya juga lemah. Ini tinggi ya, ini rendah. Atau ini kuat, ini lemah. Kalau ini amplitudo. Apa sih amplitudo itu? Timpangan terjauh. Timpangan. Saya pakai mouse ya, tablet. Timpangan terjauh itu namanya amplitudo. Amplitudo. Ini loh amplitudo itu gini. Ya, dari garis normal ini. Ini kalau nggak ada suara di sini kan, kalau nggak ada suara sama sekali indikatornya diam di sini. Tapi kalau bersuara seret 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 gitu, seret 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 seret, gitu kan ya. Yang paling jauh itu namanya amplitudo. Semakin jauh berarti suaranya semakin kencang. Kalau kalian teriak itu jadi tinggi sekali gini. Kalau bisik-bisik ya gini, mendekati garis indikator normal itu ya, indikator diam. Baik, untuk selanjutnya IPS. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama maupun bahasa daerah. Jadi Indonesia itu dari persatuan berbagai macam budaya ya, suku bangsa bersepakat membentuk negara Indonesia.
Meski kita kaya akan keragaman ini ya, budaya, suku bangsa, agama, maupun bahasa daerah, tetap satu. Ya, nggak memikirkan, hei, saya orang Jawa, hormatilah saya. Nggak ada seperti itu ya. Semuanya sama, bertujuan bertujuan yang satu, yaitu membentuk negara Indonesia yang memiliki Bhinneka Tunggal Ika ya semboyannya, yang memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Persatuan Indonesia itu ya sangat dihargai di mata dunia. Kenapa? Karena fanatisme kesukuan atau ego-ego sektoral atau rasa bangga terhadap sukunya itu hilang semua ya. Semua melebur menjadi satu, yaitu Indonesia. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu Indonesia. Ya, ini beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini klasifikasinya dari pulau ya. Sebenarnya tidak bisa ya dipeta-petakan jadi pulau, jadi provinsi bahkan ya. Karena suku-suku itu tersebar dan tidak tergantung dari letak wilayahnya. Namun ini untuk mempermudah dan ini sebagai representasi dari mayoritas suku tersebut berada atau menetap. Contoh di Pulau Sumatera ada suku Batak di Sumatera Utara, Minangkabau Sumatera Barat, dan suku Aceh di Provinsi Aceh. Ini cuma sedikit ya, sebetulnya banyak. Ada suku Lampung, ada suku Melayu di Sumatera Utara ya. Terus kita terbang ke Pulau Jawa, ada suku Jawa tentunya ya. Suku Jawa itu suku mayoritas atau suku terbesar di Indonesia. Terus ada suku Sunda yang juga banyak sekali ya di Jawa Barat. Ada suku Betawi di Jakarta ini ya dan sebagian Jawa Barat. Terus ada suku Bali di Pulau Bali. Terus kita terbang ke Pulau Kalimantan, ada suku Dayak. Terus ada suku Banjar. Banjar itu di Kalimantan Selatan ya, dan juga suku lain yang tersebar di seluruh Kalimantan. Terus kita terbang lagi ke Sulawesi. Di Sulawesi ada suku Bugis. Suku Bugis itu suku yang istimewa ya, karena dia bisa dibilang sebagai penakluk lautan. Pinter bikin kapal, suka berlayar, mulai dari zaman nenek moyang dulu ya. Terus ada suku Minahasa di Sulawesi Utara. Juga ada suku Buwol. Masih banyak sebetulnya ya. Ini cuma contoh sedikit aja. Terus kita lanjutkan terbang ke Nusa Tenggara. Ada suku Sasak di Lombok ya. Terus juga ada suku Sumba dan suku Dawan. Terus kita terbang ke Maluku dan Papua. Ada suku Tobelo, ada suku Dani, ada suku Asmat. Semua ini berpegangan tangan erat dan bersepakat menjadi suatu negara, yaitu Indonesia. Kita harus berbangga. Kenapa? Kita punya keragaman yang luar biasa. Tetapi kita tidak pernah berantem. Kita selalu rukun.
menjadi negara Indonesia. Baik, sampai di sini pelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan melalui Google Classroom atau di grup WhatsApp Paguyuban. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.